tapi yang Brigham Women's Hospital itu dikasih di dalamnya dikasih angka. Jadi yang merah semuanya isinya 25, yang kuning isinya berapa? Yang merah 30. Iya. Yang orange yang merah 30, 25. Yang orange 25, yang biru 20, yang kuning 15. Ungu. Yang ungu berapa? Yang kan ada hijau tuh. Yang hijau berapa? 0. Yang hijau itu nggak ada, Bu, karena yang diintervensi, yang di skor itu kan cuma 5 scoring. Nah, sedangkan yang di intervensi pencegahan jatuh itu ada beberapa gitu. Artinya kan dia 0 kan? Iya, 0. Ya, ditulis aja 0, nggak apa-apa. Ditulis aja 0, terus nanti SOP-nya, bikin SOP-nya ke perawat bahwa itu adalah dicentang, kemudian yang dicentang itu atau dilingkari, aku bingung ya ininya, di kotaknya itu dilingkari, nah yang dilingkari itu skornya yang ditambahkan, gitu. Iya. Langsung ditambahkan berapa, gitu. Ya, terus dia resiko. Iya, jadi langsung total skor pasien. Jadi langsung kotak sendiri, langsung total skor pasien berapa. Jadi yang ditambahkan itu aja. Iya, jadi ini dihapus, Bu ya. Ini dihapus, nanti ditambahkan. Kasih nama, iya tambahkan angkanya. Skornya. Jadi terus scoring itu tidak usah lagi deh. Kamu menambahkan kerjaan perawat untuk melihat kotaknya, kemudian lihat scoringnya. Jadi langsung aja tulis di situ, tapi caranya tidak dicentang, tapi dilingkari, sehingga kemudian yang dilingkari itu yang dijumlahkan, nah itulah yang jadi skor. Siap. Itu dituliskan di SOP dan disampaikan ketika sosialisasi. Iya, baik, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Evi atas masukannya. Mungkin lanjut Mbak Fenty. Baik, terima kasih. Adakah pertanyaan lagi untuk teman-teman yang lain? Mbak Fenty, boleh menjawab yang pertanyaan Pak Ziad tadi? Sebentar Umi, kalau ada satu pertanyaan lagi, ini kan baru pertanyaan. Saya mungkin Fen ya. Ya. Saya mau bertanya untuk kelompok yang pertama, yaitu tentang masalah supervisi. Nah, ini kan seperti yang kita bahas di WA itu sebenarnya belum ada, entah belum ada atau kalau saya belum tahu ya. Supervisi merujuk ke PAK. Nah, itu untuk mekanismenya bagaimana Pak Jia nggih? Supervisinya merujuk ke PAK-nya itu bagaimana? Apakah nanti kalau saya lihat di yang saya kirimkan ke Pak Zia dan kawan-kawan kan ada form itu di Google itu, kalau kita search clinical supervision gitu, itu munculnya kan tentang masalah apa, kemudian yang mau di supervisi itu apa, kemudian masalah dalam kasus tersebut apa, kemudian observasinya apa. Nah, kalau menurut Pak Zia, kalau yang menggunakan format tersebut itu bagaimana supervisinya kalau merujuk ke PAK-nya? Oke, itu saja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizky. Sudah ada 3 pertanyaan. Untuk yang Pak Zia tadi, yang kedua sudah dijawab. Nggih. Untuk yang kelompok hand hygiene, silahkan menjawab. Ya, terima kasih sebelumnya. Begini ya Pak Zia, di program itu memang ada bahasa bisa diaudit lagi 1 atau 3 bulan, maksudnya itu diaudit kembali. Jadi kita waktu program itu setelah pemasangan itu 3 hari kita observasi. Setelah hasil observasi didapat dari keseluruh pegawai ruang Dahlia 2, kita hasilnya itu baru kita ukur gitu, maksudnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang diulang lagi boleh 1 bulan ke depan ataupun 3 bulan ke depan, gitu maksudnya. Mungkin teman ada yang mau nambah atau bagaimana, boleh. Dan untuk audit 1 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan itu yang melakukan pihak rumah sakit, bukan kita mahasiswa, seperti itu Pak. Mungkin maksudnya penilaian ulang ya, penilaian ulang gitu. Rekomendasinya 3 bulan. Mungkin, iya Pak. Mungkin saya bisa memberikan saran mungkin ya. Baik Pak Wato. Iya.
mungkin untuk menjaga homogenitas data atau juga fairnya dalam penilaian, lebih baik kalau saya mengusulkan untuk ini kan namanya kita ada katanya Bu Evi tadi pilot project. Untuk skalanya kan skala kecil dalam ruangan, mungkin seandainya waktu kita terbatas, mungkin waktunya tidak lama. Karena kalau yang pertama menilai mahasiswa, terus untuk yang menilai selanjutnya adalah dari rumah sakit, itu kayaknya nanti penilaiannya pasti akan ada kerancuan di situ. Saya kira mungkin seandainya bisa ke penilaian 1 kali atau 2 kali, atau bahkan mungkin seandainya dilakukan penilaian 3 kali, itu tetap yang melakukan adalah mahasiswa. Jadi di sini dipastikan bahwa tidak akan ada kepentingan dari manajemen, karena akan menginginkan hasil yang seperti apa, nanti penilaiannya pasti akan berbeda. Mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Woto masukannya. Baik, terima kasih Pak Woto atas masukannya. Untuk pertanyaan yang terakhir, pertanyaan dari Rizky untuk tim supervisi, tim saya sendiri. Menjawab nanti, tolong Pak Woto melengkapi. Bisa minta tolong ditampilkan yang word-nya yang tadi itu, yang penilaian komprehensif. Tolong ditampilkan. Yang bagian komprehensifnya. Nah, nah ini. Ya, untuk tadi itu yang sesuai pathway katanya ya. Tentunya penilaian itu bisa dilakukan tentunya setelah adanya PAK itu tadi. Jadi yang dinilai nanti di ketepatan perawat sesuai dengan PAK yang sudah ada di rumah sakit. Nah, terus untuk sedikit saya tambahkan tadi untuk supervisi. Ini kan ada beberapa poin, ada penerapan MAKP, yaitu dari anamnesis, penilaian asuhan keperawatan dari anamnesis sampai dengan evaluasi. Nanti untuk penilaiannya kan kita akan menggunakan analitik observasional. Jadi nanti yang kita akan menilai, kita akan mengobservasi langsung poin-poin yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Itu ada penilaian dia dan tidak. Jadi nanti supervisor akan mengobservasi secara langsung atau melihat dokumen secara langsung, atau bisa mengamati pasien, mungkin saat melakukan identifikasi pasien. Ini apakah dilakukan apa tidak. Jadi yang dilihat adalah dilakukan apa tidaknya. Ayo analisis menggunakan analisis deskriptif observasional ini untuk melihat gambaran. Jadi nanti data setelah dilakukan simulasi supervisi ini akan terlihat di poin mana saja yang sering terjadi kesalahan. Misalnya cuci tangan, di momen mana saja yang sering sekali tidak terjadi akan terlihat nanti setelah dilakukan supervisi, setelah diterapkan form supervisi perawatan komprehensif ini. Gitu. Untuk Mas TR tadi apakah sudah terjawab tadi? Tentunya kita harus ada PAK dulu dari rumah sakit, baru kita bisa melakukan penilaian untuk ketepatan kesesuaian perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Tentunya setelah PAK-nya ada dulu, baru kita bisa melakukan penilaian terhadap asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat. Tentunya setelah perawat-perawat atau kita lakukan sosialisasi terkait penggunaan PAK-nya. Terima kasih. Mungkin Pak Woto menambahkan. Ya, terima kasih. Memang kemarin kan kalau rencana awal itu kita kan memang per kegiatan saja untuk supervisi.
Kemarin memang ada usulan dari Bu Evi, bagaimana kalau kita bikin supervisinya yang terintegrasi ya. Jadi memang dengan menggunakan salah satu panduan PAK itu sebenarnya adalah untuk penilaian bahwa apa yang dilakukan oleh perawat itu sudah sesuai dengan yang seharusnya pathway yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Jadi makanya di sini untuk setiap kasus ini beda. Jadi setiap misalnya pasien tuan ini dengan tipes itu nanti kita menggunakan panduannya PAK-nya di tipes itu. Jadi nanti kepala ruang yang akan menilai apakah semua tindakan yang dilakukan oleh perawat itu sudah sesuai. Jadi makanya seperti itu. Makanya kemarin kalau memang penilaian itu memang satu-satu per kegiatan perawat itu memang itu sangat memang mudah sebenarnya. Tapi kalau dengan ini harapannya memang dengan satu kali melakukan supervisi ini sudah tergambar beberapa item. Yang pertama adalah MAKP-nya. Jadi yang untuk kesesuaian tindakan dengan pathway itu sebenarnya masuk di sini, di asuhan keperawatan sini. Itu ada angka 6 itu bisa di poin ke-7-nya. Jadi untuk yang lainnya itu adalah kualitas pelayanan kita dinilai dari keselamatan pasien. Yang pertama adalah tentang identifikasi pasien. Di sini memang kita bisa melihatnya langsung ke pasiennya juga. Pada saat ini juga dengan observasi ya, Yang kedua dengan scoring nilai komunikasi efektifnya itu juga bisa. Jadi yang di sini untuk 6 keselamatan pasien tidak semuanya masuk ke sini karena apa? Karena yang 2 untuk obat high alert itu memang bisa tertuang tapi tidak bisa dilaksanakan di sini karena apa? Itu memang hanya kebijakan rumah sakit tentang penggunaan obat yang perlu diwaspadai, dan yang untuk penandaan pasien operasi itu dilakukannya instrumen khusus di kamar operasi. Jadi yang kita ambil ini adalah komprehensivitas dari MAKP sendiri itu, dan yang keempat-empatnya adalah dari keselamatan pasien. Jadi itu kita sesuaikan dengan akreditasi dari rumah sakit. Jadi dokumen akreditasi rumah sakitnya seperti itu. Jadi nanti untuk penilaiannya memang seperti yang seperti disampaikan Bu Evi tadi, untuk penilaiannya sebenarnya kami sudah menyiapkan untuk penilaiannya seperti apa, cuman memang belum kami tuangkan karena memang seperti disampaikan Pak Zia tadi, persepsi kami hanya menyampaikan ini draft usulan ini ke rumah sakit. Seandainya dijadikan pilot project pun ini bisa kami lakukan, mungkin kita bisa menggunakan waktu 2 kali 1 minggu. Jadi itu kita lihat aja seberapa jumlah pasiennya, nanti kita tentukan jadi berapa sampelnya, mungkin seperti itu. Jadi bisa kita lakukan setelah kita sepakati jumlah lama waktu yang kita gunakan, mungkin 1 minggu itu ada berapa pasien, nanti ketemu kita olah datanya menggunakan menyesuaikan dengan jumlah data yang kita temukan. Mungkin begitu, Bu. Mbak Fenty, saya mau tanya boleh ya? Iya, Bu. Pak, untuk kelompoknya supervisi, saya mau tanya, itu dibuka aja Mbak Fenty yang tadi, yang punya supervisi tadi. Nah, saya sebenarnya masih, karena dibanding dengan yang fall dengan hand hygiene, fall dan hygiene itu masalah legend yang tidak terselesaikan hingga lama. Memang sudah ya udah inovasinya ya gitu-gitu aja. Kalau supervisi ini memang sedikit lebih rumit. Saya memahami kalau Bapak Ibu yang pegang supervisi ini memang akan sangat kesulitan, enggak apa-apa, karena ini adalah proses belajar Anda. Yang saya tanyakan, jadwal supervisinya, saya boleh lihat buku panduannya yang dari awal tadi kan ada kayak pelaksanaan supervisi, ada. Itu mungkin di buku panduannya di awal sekali, kan ada definisi supervisi di situ. Oke. Tata laksana supervisi. Oke. Itu